Kita lanjut di volume ke-26, lanjutan dari volume ke-25, bagaimana tokoh-tokoh dunia yang menginspirasi kita untuk bisa mendapatkan positif dari hal-hal yang terdapat di biografi mereka. Dari saya, Davin, I think support by the power pampers. Tanpa berlama-lama, kali ini kita akan melihat bagaimana kisah dari seorang Nelson Mandela yang sangat menginspirasi kita untuk bisa kita dapatkan hal-hal positif yang dilakukan semasa hidupnya. Kita akan lihat bagaimana identitas singkat dari seorang Nelson Mandela, masa kecil dan pendidikannya, lalu perjuangan melawan apartheid, penahanan, kebebasan dan karir politik, warisan dan inspirasi sampai dengan kutipan inspiratifnya. Tanpa berlama-lama, di I Think kali ini, kita akan lihat seorang Nelson Mandela. Ini akan memberikan sebuah manfaat bagi kita untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana Nelson Mandela semasa hidupnya dan apa dampak positif bagi kita. Nelson Rolihlahla Mandela lahir pada tahun 1918, tepatnya di 18 Juli 1918 di desa kecil Mvezo, Afrika Selatan. Sejak muda, ia sudah menunjukkan kepedulian terhadap keadilan dan persamaan hak. Mandela menempuh pendidikan hukum dan kemudian menjadi pengacara yang membela hak-hak kaum kulit hitam yang tertindas pada saat itu. Oleh apa? Oleh sistem apartheid, sebuah sistem politik yang memisahkan masyarakat berdasarkan ras kulit pada saat itu. Dan pada tahun 1944, Mandela bergabung dengan African National Congress atau ANC dan aktif memimpin gerakan perlawanan. Karena perjuangannya, ia beberapa kali ditangkap dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1964. Mandela menjalani 27 tahun di balik jeruji besi dan sebagian besar di Pulau Robben. Meski di penjara, semangatnya tak pernah padam, seorang Nelson Mandela. Dunia menganggap Mandela sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan. Setelah dibebaskan pada tahun 1990, ia terus memperjuangkan rekonsiliasi nasional dan penghapusan apartheid. Pada tahun 1994, Mandela terpilih sebagai presiden pertama Afrika Selatan yang berkulit hitam melalui pemilu demokratis pertama di negara tersebut. Dan masa kepemimpinannya dikenal dengan upaya mempersatukan bangsa, menghapus diskriminasi, dan membangun perdamaian. Mandela wafat pada 5 Desember 2013 di Johannesburg, namun warisan perjuangan, keberanian, dan pengorbanannya terus hidup sampai dengan saat ini, menjadikannya ikon perdamaian dan keadilan di seluruh dunia. Bagaimana dengan masa kecil dan pendidikan dari seorang Nelson Mandela? Nelson Rolihlahla Mandela, tadi kita sudah ketahui, lahir pada 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan, dari keluarga suku Tembu. Ia tumbuh dalam lingkungan tradisi suku yang sangat kuat, namun juga memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Jadi di suku tersebut memiliki tradisi yang kuat dan juga memiliki semangat belajar yang tinggi untuk bisa melakukan pembelajaran dari generasi mudanya. Dan Mandela menempuh pendidikan hukum di Universitas Fort Hare dan kemudian melanjutkan ke Universitas Witwatersrand. Dan semasa kuliah, ia aktif dalam organisasi mahasiswa dan mulai menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu sosial serta diskriminasi rasial yang dialami rakyat kulit hitam di Afrika Selatan pada saat itu. Pengalaman hidup, pendidikan, dan keterlibatannya dalam organisasi, inilah yang membentuk dasar perjuangannya melawan sistem apartheid yang membedakan ras dari kulit. Hingga kelak dikenal sebagai tokoh besar dunia yang memperjuangkan kebebasan, keadilan, dan juga persamaan hak untuk semua manusia. Bagaimana sekarang perjuangan seorang Nelson Mandela untuk melawan apartheid tersebut? Setelah menyelesaikan pendidikannya, Nelson Mandela bergabung dengan African National Congress atau ANC, sebuah organisasi politik yang berjuang untuk membebaskan rakyat kulit hitam dari penindasan. Mandela kemudian tampil sebagai salah satu pemimpin penting dalam kampanye melawan diskriminasi rasial dan sistem apartheid yang diberlakukan pemerintah Afrika Selatan.
Sikap beraninya dalam menentang ketidakadilan membuat ia dikenal luas sebagai simbol perlawanan apartheid di dalam maupun di luar negeri. Dan ini juga kita mengetahui dari sejarah bagaimana penahanan dari seorang Nelson Mandela untuk lingkup dari apa yang terjadi pada saat itu. Jadi pada tahun 1962, Nelson Mandela ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena aktivitas dari politiknya. Ia menghabiskan 27 tahun di penjara dan sebagian besar di Pulau Robben dalam kondisi yang sangat berat dan penuh keterbatasan. Namun, meski berada di balik jeruji, semangatnya tidak pernah padam. Mandela justru semakin dikenal sebagai simbol perjuangan kebebasan, tidak hanya bagi rakyat Afrika Selatan, tetapi juga bagi dunia internasional. Tekadnya menginspirasi gerakan global maupun apartheid. Dan Nelson Mandela lahir tersebut di 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Dia ketika pada saat terhubung dengan African National Congress memimpin kampanye melawan diskriminasi rasial dan pada tahun 1962 ia ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup selama 27 tahun di balik jeruji, terutama di Pulau Robben. Mandela pada saat itu tetap teguh memperjuangkan kebebasan, sehingga dunia pun menaruh simpati dan menjadikannya ikon perjuangan melawan penindasan. Dan akhirnya pada tahun 1990, seperti di slide kelima ini, Mandela dibebaskan dari penjara, lalu 3 tahun kemudian pada tahun 1993, ia menerima hadiah Nobel Perdamaian bersama Presiden F.W. de Klerk atas upaya menghapuskan apartheid secara damai. Dan pada tahun 1994, Mandela mencatat sejarah sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan yang dipilih secara demokratis. Yang seperti tadi sudah diinformasikan di awal-awal slide. Dan bagaimana warisan serta inspirasi dari seorang Nelson Mandela ini? Nelson Rolihlahla Mandela, dari 1918 lahir sampai dengan 2013 wafat, adalah seorang pejuang hak asasi manusia, pemimpin politik, dan tokoh dunia yang berani menentang sistem apartheid di Afrika Selatan. Ia tumbuh dari keluarga suku Tembu, menempuh pendidikan hukum, lalu aktif di ANC memperjuangkan persamaan hak. Dan Mandela dipenjara selama 27 tahun karena perjuangannya, namun tetap teguh dan menjadi simbol kebebasan. Setelah dibebaskan pada tahun 1990, ia meraih hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1993 dan terpilih sebagai Presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan di tahun 1994. Masa kepemimpinannya dikenal dengan rekonsiliasi dan persatuan antar bangsa. Dunia mengenangnya sebagai simbol perdamaian, rekonsiliasi, dan kebebasan yang warisannya akan terus menginspirasi umat manusia. Dan bagaimana kutipan inspiratif dari seorang Nelson Mandela? Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jadi, apa artinya itu semua? Pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh dan paling kuat dan paling canggih untuk bisa merubah dunia. Tentunya, seorang Nelson Mandela merubah dunia ke arah yang lebih positif. Untuk apa? Untuk persamaan hak dan juga perdamaian dunia. Karena dia menganggap bahwa semua manusia harus bisa ke arah yang lebih positif dengan belajar, dengan bisa memiliki ilmu pengetahuan, dan tidak ada diskriminasi terhadap perbedaan akan ras yang terjadi. Inilah pembelajaran baik bagi kita bahwa semua orang berhak untuk maju. Dan tidak ada satupun yang berhak untuk menghalangi orang lain untuk maju. Dan kita bisa bertumbuh dalam kemajuan dengan ilmu pengetahuan seperti apa yang sudah dinyatakan oleh seorang Nelson Mandela. Lebih tepatnya, Nelson Rolihlahla Mandela. Sekian, volume ke-26 dari saya Davin. I think support by the Power Pampers. Terima kasih.